Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 194, soal nomor 8. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Nomor 8. Pada bulan Desember 2015, terjadi kecelakaan kapal yang menyebabkan kapal tersebut hampir tenggelam. Berdasarkan hasil pemantauan di sekitar lokasi, diperkirakan ada 3 koordinat lokasi kemungkinan terjadinya kecelakaan tersebut, yaitu di titik B, C, dan D. Titik A menunjukkan koordinat kapal tim SAR. Oke, kita lihat dulu ya posisi-posisinya. Ini dia, menurut keterangan tadi, kemungkinannya itu, kecelakaannya itu ada di titik B, kemudian C, dan D. Ya, nah yang A ini adalah kapal tim SAR. Untuk yang E keterangannya nanti ya Dek ya. Oke, kita baca dulu pertanyaan di bawahnya. Di sini pertanyaan yang A, tentukan translasi yang harus dilakukan oleh kapal tim SAR jika ingin menuju titik B, C, dan D. Oke, jadi fokusnya translasi ya. Dari kapal tim SAR itu yang mana? Yang ini, yang A ini tadi, menuju ke mana? Menuju ke titik B, ke titik C, dan ke titik D. Oke, Kak Sari bantu jawab. Kayak gini deh. Oke, kita mau translasi dari titik A ke titik B. Nah, sebelum kita lakukan translasinya, kalian harus tahu dulu bahwa aturan untuk translasi itu haruslah ke kanan kiri dulu, baru ke atas ke bawah. Jadi nggak boleh salah ya, harus kanan atau kiri dulu, baru ke atas ke bawah. Maksudnya gimana? Misalnya dari titik A menuju ke titik B ini. Kan bisa aja ya Dek ya, kita turun ke bawah sini, baru belok ke kanan. Nah, tapi itu nggak boleh. Kenapa? Karena kan kita jalannya itu ke bawah duluan, nggak boleh. Harusnya gimana? Ke kanan atau ke kiri dulu. Karena A di sini, B di sini, maka kita jalannya itu harus ke kanan aja, kemudian baru belok ke bawah. Nah, itu boleh. Hati-hati, kan rutenya bisa kayak gini, ke kanan, terus belok ke bawah, itu kan nyampe ke B. Tapi kalau teman kalian ada yang rutenya kayak gini, ke bawah dulu, baru belok ke kanan, nah ini ya yang salah ya, hati-hati. Ada aturannya, harus ke kanan atau ke kiri dulu, baru ke atas atau ke bawah. Nah, dalam hal ini tentu saja ke kanan, terus belok ke bawah ya. Kanan kiri, baru atas bawah. Mudah kan ya diingat ya. Jadi cara menjawabnya begini. Oke, kita jawab ya. Yang A, translasi dari titik A ke titik B ya, atau dari kapal tim SAR menuju ke lokasi kecelakaan yang ada di titik B, yaitu gimana tadi Dek? Ke kanan terus ke bawah. Hitung juga ke kanannya ini berapa langkah nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 satuan ke kanan ya. 5 satuan ke kanan, koma. Nah, terus ke bawahnya berapa langkah atau berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 satuan ke bawah gitu ya. 6 satuan ke bawah. Dah ini ya. Ini translasi dari titik A ke titik B, yaitu 5 satuan ke kanan, 6 satuan ke bawah. Nah, sekarang translasi dari titik A ke titik apa? Translasi dari titik A ke titik C ya, ke C dulu ya, kan perintahnya ke B, ke C, terus ke D. Nah, kalau ke C berarti posisi A itu kan di sini, posisi C kan di sini, maka ini ya kita bergerak ke kanan terus belok ke atas
itu ya, nggak boleh ke atas dulu baru ke kanan, nggak boleh, harus ke kanan dulu baru belok ke atas. Nah, ke kanannya berapa langkah? 1, 2, 3 langkah ke kanan, terus belok ke atasnya berapa langkah? 1 langkah. Berarti ya udah ditulis kayak gini. Translasi dari titik A ke titik C yaitu, nah ini sekalian Kak Sari ajarin cara penulisan translasi yang lain ya. Boleh penulisannya itu kayak gini. X tambah 3, Y tambah 1. Nah, ini artinya apa? Artinya di sumbu X itu yang ke kanan atau yang ke kiri ya. Di sumbu X-nya itu dia melangkah 3 langkah. Karena ini positif, itu menandakan ke kanan. Ya, jadi kan memang gini, ke kanan 3 langkah, 1, 2, 3. Makanya kita nulisnya X tambah 3. Seandainya ke kiri berarti X kurang 3 gitu. Pokoknya kalau ke kanan itu dia penulisannya tambah. Kemudian koma, Y-nya tambah 1. Kenapa? Y itu kan yang urusannya ke atas ke bawah ya. Sumbu Y itu kan yang ke atas atau ke bawah. Karena dia beloknya ke atas dan hanya 1 langkah, berarti ya tambah 1. Seandainya dari sini tadi dia beloknya ke bawah, berarti dikurang 1 atau kurang 2 gitu. Pokoknya kalau Y itu urusannya yang ke atas sama yang ke bawah. Kalau ke atas berarti tambah, kalau ke bawah berarti kurang. Nah, ini biar kalian sekalian tahu cara penulisan translasi. Bukan hanya dengan kalimat kayak gini, tetapi pakai penulisan seperti ini juga sama ya. Oke, translasi dari titik A ke titik C yaitu dalam kurung X tambah 3, Y tambah 1. Nah, sekarang satu lagi untuk yang translasi dari titik A ke titik D ya, yang satunya ya, yaitu, nah ini kita lihat dulu ya, dari titik A tetap di sini ke titik D-nya ada di sini. Berarti gimana? Ke kanan terus ke bawah, ya kan? Ke kanan ke bawah. Ke kanannya berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 langkah. Ke bawahnya berapa langkah? Hanya 1 langkah. Nah, penulisannya boleh kayak gini deh, yaitu nih 7, enggak koma, bawahnya langsung negatif 1. Nah, ini juga penulisan translasi. Ini artinya translasi dari titik A ke titik D yaitu yang atas ini selalu sumbu X. Sumbu X-nya positif 7, berarti artinya 7 satuan ke kanan. Yang bawah ini selalu sumbu Y. Sumbu Y-nya negatif 1, berarti ini 1 satuan ke bawah. Kayak gitu. Kalau positif itu selalu ke kanan ke kiri, kalau yang bawah ini negatif itu ya pasti ke bawah. Pokoknya kalau ini kan untuk sumbu X yang positif itu berarti ke kanan. Ini untuk sumbu Y negatif itu berarti ke bawah. Nah, dia kan gini. Nah, ke kanan kan, terus belok ke bawah. Berarti positif 7 sama negatif 1 gitu ya. Untuk penulisannya deh, supaya kalian nanti kalau ketemu soal-soal translasi nggak bingung. Kok ini maksudnya gimana ya Kak, kok penulisan kayak gini, kan biasanya kita taunya kalimat aja. Halo, nggak usah bingung deh, ini juga sama kok, ini juga sama, artinya itu sama seperti yang di atas ini. Cara bacanya pokoknya kanan kiri dulu, terus diikuti atas bawah ya. Untuk kanan kiri, kalau ke kanan itu ya selalu positif ya, kalau negatif itu berarti ke kiri. Kalau atas bawah juga gitu, yang ke atas itu selalu yang positif, yang ke bawah itu yang negatif. Oke. Kalau ada pertanyaan seputar yang ini aja dulu, boleh tanyakan di kolom komentar ya, nanti Kak Sari bantu jawab. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke pertanyaan yang B. Yang B, berdasarkan perhitungan oleh tim ahli, kemungkinan terbesar lokasi kecelakaan kapal berada pada radius 4 satuan dari posisi kapal tim SAR saat ini. Kapal tim SAR itu yang kapal A tadi ya. Menurutmu, pada titik mana kemungkinan terbesar terjadinya lokasi kecelakaan? Oke, ini kata kuncinya. Radiusnya itu 4 satuan dari posisi kapal A. Nah, kita lihat lagi gambarnya. Oke, gambarnya itu kan kayak gini. Kapal A-nya di sini. Nah, kemungkinannya tadi kan ada 3, yaitu di B, di C, atau di D, ya kan? Nah, karena radiusnya 4 satuan dari posisi kapal A, berarti kayak gini aja. Kita ambil nih, Kak Sari punya jangka. Nah, bagian besinya ini letakkan di titik A.
Kemudian untuk pensilnya ini buka sejauh 4 satuan, Dek. Jadi kayak gini nih. Ini ya, sorry. Ini. Nah, ini nih kesini nih 1 satuan atau radiusnya 1, ini 2, ini 3, ini 4. Berarti kita panjangin kayak gini. Nah, segini ya. Jadi ukurannya nanti segini. Nah, sekarang udah bikin aja lingkaran ya. Dibikin lingkaran. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, inilah radius 4 satuan dari posisi titik A, atau ini dari posisi kapal tim SAR. Nah, yang masuk di radius 4 satuan mana? Apakah B atau C atau D? Ternyata C saja. Jadi kita jawab ya, disinilah kemungkinan terbesar terjadinya lokasi kecelakaan, yaitu di titik C, karena hanya titik C yang berada pada radius 4 satuan dari posisi kapal tim SAR. Oke, cara menjawabnya menggunakan kalimat seperti ini. Yang B, kemungkinan terbesar terjadinya kecelakaan kapal adalah pada titik C ya. Nah, alasannya karena hanya titik C yang berada pada radius 4 satuan dari posisi kapal tim SAR, yaitu titik A tadi ya, kayak gitu. Nih kalimatnya ya Dek ya, aku bacakan. Kemungkinan terbesar terjadinya kecelakaan kapal adalah pada titik C, karena hanya titik C yang berada pada radius 4 satuan dari posisi kapal tim SAR gitu. Oke, sip, itu untuk menjawab soal yang B. Nah, sekarang kita lihat yang C. Nah, ini yang C. Selain menggunakan kapal tim SAR, diketahui ada kapal lain, yaitu kapal Marina Emas, yang dapat membantu para korban di lokasi kecelakaan kapal. Lokasi kecelakaan kapal berdasarkan jawabanmu pada poin B, dengan posisi koordinat di titik E. Pertanyaannya, menurutmu kapal mana yang akan terlebih dahulu sampai ke lokasi terjadinya kecelakaan? Jelaskan. Oke, Kak Sari terangin dulu ya, maksud soal C ini gimana sih? Nah, maksudnya itu gini, selain kapal tim SAR itu kan yang ada di titik A. Ternyata ada juga kapal lain, yaitu kapal Marina Emas. Kapal Marina Emas ini adanya di titik E. Ya, nanti kita tandain titik E. Nah, dari titik A dan titik E ini kita ditanya mana yang akan lebih dulu sampai pada lokasi kecelakaan. Lokasi kecelakaannya ini tergantung jawaban kita pada poin B tadi. Pada poin B tadi, lokasi kecelakaan kapalnya kan sudah kita jawab, yaitu di titik C, ya kan? Nah, jadi ringkasnya, lebih cepat mana, dari posisi titik A atau dari posisi titik E untuk mencapai posisi titik C gitu loh. Coba kita lihat gambarnya. Ini loh Dek maksudnya. Ini titik A, ini posisi kapal tim SAR, dan ini titik E. Titik E ini adalah posisi kapal Marina Emas. Ya, ini kapal lain yang juga bisa menolong. Nah, posisi kecelakaannya tadi sudah kita jawab, yaitu di titik C kan? Karena hanya titik C yang ada di radius 4 satuan tadi kan? Nah, pertanyaannya, lebih cepetan siapa sih? Kapalnya tim SAR yang ada di titik A ini atau kapal Marina Emas yang ada di titik E ini untuk menuju ke titik C. Nah, kalau mau jawab mana yang lebih cepat, tentu saja kita tentukan jarak yang lebih dekat. Apakah A ke C ini lebih dekat daripada E ke C? Coba aja kita tarik garis ya. Jarak terdekat itu adalah jarak yang segaris lurus antara dua titik. Nah, gini. Ini deh nih. AC sama EC mana yang lebih dekat?
itulah nanti yang lebih duluan nyampe ke posisi C. Nah, kalau dilihat sekilas agak-agaknya sih ya menang siapa nih? Kayaknya sih menang E ya. Ya enggak, tetapi ini harus kita hitung betul-betul, jangan kira-kira aja. Karena kalau kira-kira aja, apa nanti diterima jawabannya sama gurumu? Ya enggak. Nah, sekarang benar-benar harus kita hitung. Jadi kita ngitungnya 2 kali nih, jarak dari titik A ke C. Kita hitung juga jarak dari titik E ke C. Nanti jaraknya yang lebih dekat itulah yang akan nyampe duluan, ya. Nah, yang kita hitung dulu yang ini aja. Titik A menuju titik C, jaraknya berapa? Cara hitungnya kita gunakan teorema Pitagoras deh. Ini kita bikin segitiga siku-siku. Sini, Kak Sari garisin. Nah, gini. Tuh, siku-sikunya di sini. Ya, nah ini jadi kita akan menentukan panjang sisi miringnya di sini. Panjang sisi alasnya udah tahu nih berapa, 1, 2, 3 satuan. Panjang sisi tegaknya berapa? Ini 1 aja ya, 1 satuan. Maka panjang sisi miringnya kan bisa dihitung. Cara hitungnya benar-benar pakai teorema Pitagoras. Nah, kayak gini. Coba Kak Sari gambarkan ulang ya. Segitiganya kurang lebihnya. Nah, gini kan. Jadi nanti kita tahu persis gitu ya. Ini titik A, ini titik C. Nah, yang di sini nih anggap aja titik B. AB jaraknya adalah 3 satuan. Kemudian BC itu jaraknya adalah 1 satuan. Nah, jarak antara A ke C ini berapa satuan? Cara ngitungnya ya udah AC sama dengan akar dari AB kuadrat tambah BC kuadrat. Bener kan ya? Kalau sisi miring itu kan kayak gitu ya. Tinggal sisi alas kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Berarti AB kuadrat tambah BC kuadrat gini. Berarti sama dengan akar AB-nya berapa? 3. Berarti AB kuadrat ya 3 kuadrat. Ditambah BC-nya berapa? 1. Berarti BC kuadrat ya 1 kuadrat. Sama dengan akar 3 kuadrat itu 9 ya. Ditambah 1 kuadrat itu 1. 9 tambah 1 adalah 10. Berarti ini akar 10. Akar 10 itu berapa sih, Kak? Kayak gini aja. Akar 10 itu kan lebih dari akar 9 ya. Nah, akar 9 aja berapa? 3. Berarti akar 10 itu ya 3, nah gini, 3, berapa ya? Kak Sari tadi udah hitung, hasilnya akar 10 itu adalah 3,605 sekian gitu deh ya. Udah kita ambil 3,605 aja. Satuannya apa? Ya satuan ya. Jadi ceritanya jarak dari titik A ke C ini adalah 3,605 satuan. Kita coba tulis di sini 3,605 satuan. Nah, sekarang kita harus hitung juga jarak dari titik E ke C. Nanti kalau dia lebih pendek daripada 3,605, berarti kapal E ini akan lebih duluan nyampe ke C. Tapi kalau nanti ini jaraknya lebih dari 3,605, berarti ya dia kalah. Yang lebih duluan nyampe ke C adalah kapal tim SAR ya. Nah, sekarang kita hitung. Sebelum kita hitung, kita bikin juga segitiga siku-sikunya sama. Jadi kita ini nanti menggunakan teorema Pitagoras. Oke, kayak gini ya siku-siku di sini. Yang dihitung adalah sisi miringnya ini. Dimana sisi tegaknya ini berapa satuan nih? 1, 2. 2 satuan. Sisi alasnya 1, 2. 2 satuan juga. Oke, kalau Kak Sari gambarkan ulang itu situasinya kayak gini. Seret ya. Oke. Nah, gini ya siku-sikunya di sini. Ini adalah titik E, ini adalah titik C, ya kan? Nih ya, ini titik E, ini titik C. Anggap aja yang sini siku-sikunya sebagai titik D. Oke. Ini tadi ED jaraknya adalah 2 satuan, DC juga 2 satuan. Yang ditanya CE atau EC sama aja. Jaraknya berapa ya? Yuk kita hitung. CE sama dengan akar dari ED kuadrat tambah DC kuadrat ya. ED kuadrat tambah DC kuadrat sama dengan akar ED-nya 2, DC-nya juga 2. Berarti 2 kuadrat tambah 2 kuadrat.
Oke, sama dengan akar 2 kuadrat itu 4, ditambah 2 kuadrat juga 4. 4 ditambah 4 adalah 8. Nah, jawabannya akar 8. Akar 8 itu berapa sih? Kak Sari juga udah hitung ya. Akar 8 adalah 2,828 sekian gitu. Satuan. Nah, kelihatan kan? Jadi panjangnya CE atau jarak dari titik C ke titik E ini hanyalah 2,828. Atau kita pindahkan ke gambarnya sini, boleh nih, 2,828. Tuh, jadi siapa yang lebih dekat jaraknya? Ternyata Marina Emas ini yang lebih dekat jaraknya ke titik C. Jadi kapal inilah yang akan mencapai lokasi kecelakaan lebih dulu daripada kapal tim SAR. Oke, terjawab ya. Nah, seandainya kalian tidak bisa menghitung akar 10 itu berapa, akar 8 itu berapa, dilihat dari angkanya ini aja kan udah kelihatan ya. Akar 10 sama akar 8 tentu saja lebih kecil akar 8 ya. Jadi jelas memang yang posisi kapal Marina Emas lah yang akan lebih duluan nyampe ke titik kecelakaan di posisi titik C ini. Siap ya? Nah, sekarang kita jawab menggunakan kalimat seperti ini. Di sini tadi pertanyaannya yang C, ya kan? Kita pokoknya ditanya kapal mana yang akan terlebih dahulu sampai ke lokasi terjadinya kecelakaan. Jelaskan. Ya udah, kita jawab untuk yang C. Kapal Marina Emas. Kapal Marina Emas yang berada di posisi titik E akan mencapai lokasi kecelakaan terlebih dahulu dibandingkan kapal tim SAR yang ada di posisi titik A. Yang ada di posisi titik A. Nah, alasannya kita kan disuruh menjelaskan. Sebenarnya dengan kalian menggambar seperti ini pun sudah tahu kok gurumu. Apalagi dengan hitungan-hitungannya seperti ini juga ya. Gurumu juga pasti, oh anak ini tahu kok. Beliau itu akan paham maksudnya. Tapi nggak apa-apa, kita tulis ya alasannya ya. Karena jarak titik E ke lokasi kecelakaan di titik C lebih pendek. Jarak itu jauh atau pendek ya? Jauh atau dekat ya? Oke deh. Atau lebih dekat ya, jangan pendek ya. Lebih dekat dibanding jarak titik A ke titik C. Udah. Coba Kak Sari baca ulang. Untuk menjawab pertanyaan yang C, kapal Marina Emas, Marina itu pakai huruf A. Oke. Kak Sari ulang, kapal Marina Emas yang berada di posisi titik E akan mencapai lokasi kecelakaan terlebih dahulu dibandingkan kapal tim SAR yang ada di posisi titik A. Karena jarak titik E ke lokasi kecelakaan di titik C lebih dekat dibanding jarak titik A ke titik C. Sudah cukup jelas ya. Nah, kalau versi kalimatnya kalian boleh beda sama Kak Sari. Tentu saja terserah, nggak perlu sepanjang ini. Pakai kalimat kamu masing-masing juga boleh. Yang penting intinya yang harus sama. Dan juga Kak Sari pesan disertakan hitungannya kayak gini ya, Dek ya. Ini untuk memperkuat alasan kita kenapa kita menjawab seperti ini. Tanpa hitungan-hitungan itu kalau pakai kira-kira aja ya kurang bagus. Ya sayang ya, bisa dipahami ya. Oke, nah kalau sudah berarti soal A beres, B beres, C beres. Waktunya apa dong sekarang? Waktunya Kak Sari pamit. Oh iya, sebelum Kak Sari pamit, buat kalian yang ingin gabung di grup belajarnya Kak Sari masih boleh, selama grupnya belum penuh ya. Langsung chat aja ke 081
456 10 9 8 7 0. Grupnya Kak Sari ada 2 macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Oke, sekarang Kak Sari pamit dulu. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.